Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Pada kesempatan ini kita menjelaskan tentang sifatul huruf isti'la. Huruf yang mempunyai sifat isti'la ada 7 huruf ditambah tadi dengan huruf ro. Huruf ro ketika harokatnya fathah atau domah itu termasuk. Isti'la terbagi 3 kelompok yaitu bagian a'la, ausat, adna. Huruf isti'la yang a'la 1 huruf to, 2 dho, 3 dod, 4 sod ya. Nah, yang kedua yang adna. Yang adna tadi huruf yang mempunyai sifat isti'la tetapi tidak mempunyai sifat itbaq. Itu ada 4 huruf dengan sama ya dengan huruf ro 4 tuh. Qaf, kha, ghin, ro. Apanya? Jumlahnya. Oh ini apa ya? Saya ulangi lagi. Istilah atau bahasa yang mudah dimengerti oleh kita, huruf yang tebal ketika disebut ya benar ya ain isti'la ya benar itu isti'la benar hamzah lam isti'la la tidak ada ain benar tadi lam. Nah gitu istilah. Jadi
Isti'la terbagi 3 golongan ya atau tingkatan. 1 a'la, 2 ausat, 3 adna. 1 a'la, 2 ausat, 3 adna. Yang a'la yang lebih kuat yaitu lafaz Allah ya atau lam, lafaz jalalah. A'la lafaz Allah atau lafaz jalalah, huruf lamnya yang tebalnya ya ketika berharokat fathah atau dhamma. Contohnya Allah, Allah, jadi harus lebih tebal. Lalu tafhimul ausat ada 4 huruf. 1 huruf to, 2 zo ya, 3 bod, 4 sod ya, sod ya, kalimat lafaz Allah, wallah yang berharokat fathah. Lalu yang ketiga adna, hurufnya ada 4, qaf, kha, ghin. Yang keempat ro. Nah, ro ini karena sifatul huruf istilahnya ya atau tafhimnya ketika harokatnya fathah atau dhamma yang dinamakan sifat ghair lazimah. Nah, kita jelaskan. Jadi ketika menyebut huruf lam lafaz Allah, lam jalalah ya, misalnya Allah atau Allah, wallahu khalaqakum, atau yang di sini ya ada ya dalam ketemu. Ya, contohnya seperti wallah, cara pengucapannya wallahu, Allah, Allah, jangan au, tapi al cepat. Tetap ya alnya, lamnya tuh disebut al, jangan au. Allah, lo harus lebih kuat daripada huruf yang tadi. Karena isti'la terbagi 3 golongan. Yang pertama a'la yang lebih kuat. Yang kedua ausat yaitu to, zo. Ausat tengah-tengah karena huruf zo, to, bod, sod mempunyai sifat istilah dan itbaq. Nah, jadi bebarengan dengan sifat itbaq. Sedangkan itbaq ya, itbaq. Nah, ya, itbaq. Jadi tertutup atau merapatnya, merapat. Jadi kalau menurut istilah, jadi merapatnya lidah ke langit-langit mulut yang atas ya. Jadi si lidah nanti ketika menyebut huruf yang mempunyai sifat istilah dengan itbaq itu jadi lebih kuat. Sedangkan istilah juga sama. Namanya istilah itu tebal. Kalau menurut istilah kan tadi irtifa'ul lisan indan nutqi biharfi lahanakil a'la. Jadi mengangkatnya lidah. Jadi lidah yang dibahas lidah ya, bukan suara. Karena kenapa tidak suara? Selalu lisan yang dibahas tidak ada dia suara. Karena itu sudah mengikuti apabila lidah naik suara tentunya tebal ya. Dan di situ tidak bisa dikategorikan hanya tebal saja. Yang jelas itu tebal belum tentu lidah mengangkat. Ketika tebal belum tentu lidah mengangkat. Tetapi kalau lidah mengangkat udah tentu huruf itu bakal tebal ya. Yang ketiganya adna ya. Ya lebih di bawah huruf yang ini.
yang 4 ya. Tadi qaf, kha, ghin, ro. Ro itu memang tidak mempunyai sifat istilah, tetapi ketika ro berharokat fathah itu namanya ahkamu ro ya, atau mausul asakin mausul ya, huruf itu ahkamul huruf artinya. Kalau nanti bingung kan apa huruf ro mempunyai sifat istilah, tidak, ini kelompok kelompok huruf yang ketika disebutkan boleh mengangkat lidah tuh inilah ada 8 huruf. 8 itu dengan kalimat ya, dengan lafaz Allah. Jadi yang paling kuat Allah atau wallah, apa saja ya yang harokatnya fathah atau doma. Nah, yang awsat ini harus di bawah itu posisi lidah itu ya. Lidah yang menentukan, bukan suara. Kalau suara bisa-bisa itu tidak bisa kita mau mau membedakannya, tetapi lidahnya di situ. Jadi ada yang lebih kuat angkatannya. Kenapa beda huruf to, zo, sod dengan lod ya. Sedangkan qaf, jim, rin sama juga mempunyai sifat istilah. Apa dia yang membedakan bisa menjadi tingkatannya kedua dari lafadznya Allah tadi tebalnya? Karena huruf yang 4 ini mempunyai sifat itbaq, sedangkan qaf, kha, rin tidak mempunyai sifat itbaq. Tetap dia irtifa yang mengangkat, hanya mengangkatnya beda dengan ya, kalau itbaq itu merapat. Si lidah ini merapat ke langit-langit mulutnya dari pangkalnya ketika apa saja huruf yang diucapkan. Ketika dia keluar dari tempat keluarnya, dari makhrajnya, si lidah itu mengangkat ke arah-arah langit-langit mulutnya, si lidahnya. Contoh misalnya ini qaf ya, qaf tempat keluarnya kan dari sol halki wa ma yuhadihi minal hanakil a'la. Selalu dia aksol halki wa ma yuhadihi minal hanakil a'la. Sama setiap disebutkan huruf yang mempunyai sifat istilah, pasti dia minal hanakil a'la seluruhnya. Nah, di situ a'la tersebut ada bagian, ada tingkatan. Tadi yang paling tebal yaitu lafadznya Allah atau wallah. Nah, jadi to misalnya harus to a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi harus lebih kuat angkatannya daripada huruf qaf dengan kha dengan ghin ya, dengan ro. Jadi tidak boleh misalnya nyebut qaf misalnya atau ghin ya, mau. Nah, jangan terlalu mau, itu lebih daripada awsat aja tidak segitu, itu melebihi a'la ya, melebihi a'la. Jadi harus dibagi 3 kita tingkatannya. Istilah itu tebal boleh ya, kita istilahnya mau dikategorikan tebal atau mengangkat. Yang jelas kalau di dalam kaidah cara menyampaikannya, setiap imam di situ memang mengangkat ya ida tebal. Nah, karena sudah kita banyak ya di nazom ya, ketika nazom itu dijelaskan memang kalau di dalam kaidah-kaidah, di dalam kitab-kitab bacaan itu kan ya kebanyakannya narasi, jadi memang bukan kurang dimengerti. Nah, ketika dinazomkan dijelaskan seperti tadi perbedaan antara istilah itu apa. Istilah diterjemahkan lagi artinya tebal boleh. Contohnya misalnya ko, ro, ro yang patah ya. Kalau kasroh tidak kan, ri tipis kan, misalnya fir'aun. Nah, ini kakek keliru ya, huruf ro tidak mempunyai sifatul huruf istilah ya. Ini hanya pembagian istilah, maksudnya keseluruhan ya.
Ini istilah terbagi di 3, 1 a'la, 2 ausat, 3 adna. Hurufnya yaitu ada 7 huruf. Nah, karena lafaz Allah itu, lafaz lamnya apapun di dalam huruf di kalimat wallah itu tidak ada huruf yang mempunyai sifat istilah ketika dipisahkan, yaitu karena memang sudah digabungkan tadi lafaz Allah memang harus tebal daripada huruf apa saja. Maksudnya huruf apa saja yang ada istilah, apalagi yang tidak istilah. Nah, kesimpulannya cara pengucapannya ketika menyebut huruf yang ini semuanya yang ada di sini memang boleh posisi mulut ya mengangkat atau muncung, tetapi bukan ismam, asal jangan ismam ya. Contoh misalnya to atau so atau lo, kho, rin. Nah, selain itu huruf disebut penyebutannya itu kita harus senyum ya, kayak senyum. Karena semua artinya huruf tersebut mempunyai sifat istifal ya. Ya, lawannya istilah kan istifal. Jadi apa sih yang dimaksud istifal itu? Jadi si huruf atau posisi lidah itu lurus ya, tidak mengangkat, lurus dia di lidah, si lidah itu lurus. Ketika kita menyebutkan huruf yang tidak mempunyai sifat istilah apa saja, misalnya huruf mad ya, lama artinya. Contoh ya atau ja, sya, masya, jangan masya, itu mengangkat lidah tuh. Nah, itu ya berarti salah. Apa yang salahnya? Sifatnya ya, sifatul hurufnya. Nah, dilihat seluruh huruf selain yang satu, go, dua, satu ko, dua go, tiga god, 4 sod, 5 kob, 6 ho, 7 rin. Jadi khu, so, do, ting, kin. Selain itu huruf tidak mempunyai sifat istilah, hanya mempunyai sifat istifal. Nah, tinggal hitung huruf huruf hijaiyah 28 huruf dikurangi 7 berarti cuma 21 huruf. Nah, jadi kita menyebut huruf yang 21 huruf ini tidak boleh kayak menyebut huruf yang ini. Ditambah tadi lafaz Allah dan ro ketika berharokat fathah atau doma. Artinya ada 9 ya, 9 kategori. Tetapi yang 2 lafaz Allah itu dengan ro tidak mempunyai sifat istilah. Hanya dia mempunyai sifat sama juga ya, sifat istilah, tetapi itu ghair lazimah. Kalau ini sifat lazimah kan, ghair lazimah artinya berubah dia, makanya ro juga berubah. Itu sifat tuh ada sifat lazimah, ada sifat ghair lazimah. Yang menempati di tadi sifat istilah di huruf ro itu berubah. Ro ketika harokatnya kasroh berarti dia tidak mempunyai sifat istilah. Nah, makanya itu namanya sifatnya sifat ghair lazimah. Artinya iya tidak tetapnya. Kalau lazim itu kan tetap dia namati. Nah, maksudnya tuh nah hidup, nah kasroh, nah fathah, nah domah sama itu. Istilahnya sama ya. Angkatan lidahnya. Tetapi cuman kalau domah misalnya seperti domah itu tidak ada di dalam kaidah nah domah, nah fathah, tetap dia tingkatan hanya 3 tingkatan. Tadi a'la, ausat, adna ya. Adapun cara pengucapannya contoh misalnya nadomah ya, sifat atau huruf yang tidak mempunyai sifat istilah biasanya dibaca tebal. Contoh misalnya lu ya, misalnya yakulu, yaku, sebetulnya tidak boleh yakulu, tidak boleh itu tuh, karena berlebihan, tebalnya sama dengan lafadznya Allah, sedangkan lafadznya Allah istilahnya berarti lebih kuatnya, lebih kuat atau lebih tebal. Yang kedua ausat. Jadi saya contohkan cara pengucapannya terbagi 3. Contohnya misalnya tadi Allah fala tahsabanna Allah nah
ketemu ya Allah. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah wa'dihi. Nah, jangan, walaupun misalnya qalu, jangan ya, jangan apa, mulut tuh, bibir jangan dimuncungkan, jangan itu. Jadi apa, domah tuh bukan harus qalu, tidak. Jadi qalu segitu aja. Jadi supaya tidak ini ya. Karena kita nih kalau buka udah jadi masalah, mulut nih buka, tetapi tidak boleh tuh digerakkan. Kalau buka nih terpisah, maksudnya nah dibuka-buka ya, misalnya nyebut a. Nah, dibuka dulu sebelum nyebut. Tapi kalau disebut dulu baru buka itu bakal tebal. Jadi buka dulu mulutnya, misalnya a. Nah, gitu dia bakal tipis. Lidah, rasakan kita lidah naik tidak? A, misalnya a. Lidah tidak bergerak, hanya mulut tuh pisah, tidak ada ya. Bukan huruf tersebut keluarnya dari bibir, misalnya tidak boleh bergerak, yang dimaksud bukan gitu. Contoh misalnya kita huruf mim kan keluarnya ya ba, mim, harus ketemu artinya hasibatum, jangan hasibatum, jadi harus ketemu dulu walaupun mati, misalnya hasibatum, atau ya apa saja, lakum jangan lakum dinukum, itu tidak jelas. Kalau bahasa kita tidak mantap. Tetapi di situ bukan hanya itu. Kalau menurut ilmu bacaan ya, di dalam kaidah itu namanya ikhtilas. Jadi ikhtilas itu tidak jelas ya, kasar ya. Misalnya harokat itu tadi contoh misalnya ikhtilas ya. Wa arina, jelas kan, wa arina. Kalau mati kan wa aruna. Nah, kalau tidak mati wa arina, tetapi ikhtilas itu wa arina, cepat dia, tidak jelas. Makanya ketika nyebut huruf apa saja kita tidak jelas, itu namanya di dalam ilmu bacaan disebutnya ikhtilas, kasar ya. Contoh misalnya daruhum, dengan daruhum ya, jangan cepat. Jadi daruhum ya dijelaskan dulu, harus hum ya, jangan hum ya kulu, harus ketemu bibir tuh. Apa huruf yang keluar dari bibir seperti tadi mim, ba, apalagi yang dari bibir nih, wau ya. Jadi harus misalnya wa, ba. Tinggal dilihatnya makhrajnya, dilihat ba, fa ya, mim, am kuntum wasakantum fi masakinil ladzina zalamu. Nah, Allah pasti kita nih bakal bergerak, bakal menunjukkan apa namanya, agak muncung boleh sih, tetapi tidak boleh ismam. Nah, ismam itu misalnya kategori ismam berlebihan ya, misalnya kita nyebut qalu, nah gitu, itu masuk ismam ya, sedangkan di situ tidak ada, di dalam kaidah harus dibaca ismam ya. Nah, gimana ukuran ismam? Dari mana ismam itu? Domus syafatain, mengumpulkan kedua bibir serta memuncung ya, muncung artinya monyong ya, muncung. Nah, contoh kita misalnya nasta'in, nah segitulah batas itu. Nah, sama tidak kita misalnya nyebut qalu. Nah, itu nyalahi kaidah ya, nyalahi kaidah walaupun hukumnya itu khafi ya, tetapi kan tetap juga hukum. Ya tetap hukum, maksudnya tuh urusan tadi. Nah, makruh, nah apa namanya? Mubah, subhat ya, wenang, sunnah, wajib, haram ya. Nah, itu tidak ada bedanya di dalam ilmu bacaan. Maksudnya bukan semua haram, walaupun tingkatannya itu nah haram, nah sunnah, nah wenang, nah mubah, tetap salah itu ya, tetap salah di dalam ilmu bacaan. Tinggal mungkin kategori dosanya ya itu. Nah, kalau bacaan tuh tetap
meskipun itu makruh, tetap di dalam hukum tersebut tetap salah itu ya, walaupun makruh. Makruh kan dilaksanakan tidak berdosa ya. Kira-kira itu, tetapi di dalam hukum bacaan itu kenapa dalam membaca Al-Qur'an hukum itu dikategorikan sama salah itu? Karena perbedaan antara bacaan A dengan B itu hanya dikit-dikit bedanya. Nah, itu membedakannya itu. Dan ketika dicek ya oleh seluruh ahli ya, ilmuwan ya, ternyata memang beda maknanya. Yang jelas kalau menurut kasar ya, memang itu menunjukkan perbedaan bentuk dialek ya, perbedaan bentuk dialek. Contoh tebal ya, tipis, idhar, ilgom, ikhfa, iklab dan sebagainya, imalah, tasil, ismam, rom, dan sebagainya ya, itu namanya perbedaan bentuk dialek ya. Jadi memang beda, artinya beda, itu menunjukkan maknanya itu lain, walaupun kayak sepele ya, tetapi ya di dalam bacaan seperti itu. Makanya tidak bisa dikategorikan dengan kategori fikih ya, baca Al-Qur'an. Ininya apa hukumnya? Ketika kita misalnya ya itu kan sunnah, padahal fatal kalau dalam Al-Qur'an. Sekarang bismillah di dalam baca Al-Qur'an di awal surah ya. Nah, pasti kita menganggapnya itu sunnah. Karena banyak juga kan yang tidak membacanya, tidak menerapkannya. Padahal itu nanti dulu, kalau menurut imam ini bismillah itu ada yang memang itu masuk ayat, ada bismillah itu memang bismillah yang hukumnya sunnah ya. Kalau kita itu misalnya masuk hitungan ayat seperti surah ini, kalau ini sunnah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Nah, baca bismillah, baca bismillah kan, baca bismillah artinya sunnah ya, itu hukumnya. Nah, kalau yang bismillah yang di Fatihah itu kan ayat, awal ayat menurut riwayat ini ya, bacaan ini itu bismillah bukan alhamdulillah. Nah, kalau Imam Nafi, imam yang lain itu memang awal surah Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu ya kategori, makanya itu galakan diperdebatkan ya. Katanya sekian, memang benar, itu bukan fikih, memang ini qiraat ya. Nah, kalau kita namakainya bacaannya harus bacaan bukan hafes ya. Kalau tidak memakai bismillah, misalnya mau imam yang lain boleh tidak pakai bismillah, memang bukan bismillah awalnya dalam surah Fatihah. Tetapi kalau hafes yang kita ini memang bismillah itu awal surah Fatihah itu dari bismillahirrahmanirrahim. Apabila salah nyebut bismillah ya, misalnya kita tidak benar sebutannya, artinya Fatihahnya cacat ketika sholat itu ya. Gimana kan gala ada ya kita yang tidak pakai, apa biasanya pakai ya seluruh ya, cuman dia biasanya ida jahar baik kan. Nah, artinya itu kan tidak jadi masalah. Tetapi kalau dalam surah Fatihah ada yang menyebut bahwasanya itu bismillah bukan ayat, tapi itu harus ditanya menurut siapa imamnya, imam bacaan ininya ya. Kalau kita kan hafes ini ya, kita Indonesia, yang masyhur di Indonesia yaitu hafes, itu bismillah memang dari awal surah Fatihah, dari bismillah, bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim ya, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berapa? Itu tepatnya 7 ya. Iya, 7. Nah, kalau yang lain ya, terutama yang pertama Imam Nafi itu
Alhamdulillah awal surah Fatihah tuh ayatnya. Mulai ayat tuh dari Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim. Itu sepakat ulama dari situ sampai situ. Nah, mulai Maliki Yaumiddin berbeda, makanya harus didengar. Kalau dia bacanya misalnya dia pakai bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu perlu ditanyakan karena hubungannya bukan fikih itu tuh. Kalau fikih menghubungkan dengan itu, misalnya tadi boleh ikhtilaf, nggak ada ikhtilaf. Nggak ada ikhtilaf itu karena ngambil dari sini. Karena duluan Al-Quran. Coba yang pertama diajarkan oleh malaikat ke Rasul apa? Al-Quran kan, ya Al-Quran. Kalau nanti kan ya, kalau ke sana di apa namanya, dipelajari lah semua itu ketemu ya. Itu salah kalau yang tadi ya, walaupun madhab fikih kalau dia mempermasalahkan tadi masalah bismillah, misalnya itu madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, kalau itu tidak ada hubungannya karena itu qiraat Imam Al-Quran. Adanya coba sekarang di dalam kita dari mana coba wudhu itu kan dari Al-Quran ya dari Al-Quran kan. Wa arjulakum dalam 2 tempat kan itu rofi wamsahu biruusikum wa aidikum ilal ka'bain wa arjulakum wa arjulikum. Coba kalau wa arjulakum apa? Kalau wa arjulikum apa? Nah, iya itu kan kebanyakan imam ya yang membaca itu wa arjulikum. Hafiz membacanya wa arjulakum. Nah, yang dipakai oleh kita kan kalau wudhu itu dia megangnya wa arjulakum. Kalau yang lain itu wa arjulikum. Ya lah, kalau kita kan nyuci ya. Coba kalau wa arjulakum nyuci kan. Kalau wa arjulikum iya, boleh cuma digitu aja, artinya diusap sama dengan kepala kan, dengan telinga. Iya. Mushaf kan hanya mengusapkan aja bukan mencuci. Makanya itu dari itulah ngambilnya. Nah, hubungannya dengan bacaan tadi karena dengan Al-Quran maksudnya dengan tadi dihubungkan dengan ilmu qiraat. Makanya ulumul Quran ya, namanya ulumul Quran ya. Jadi ulumul Quran itu bukan ilmu qiraat, bagian dari ulumul Quran ilmu qiraat ya. Nah, dari tafsir. Nah, jadi kalau seluruhnya dikumpulkan ulumul Quran seluruh ya, tafsir yang berhubungan dengan ilmu bacaan itu 4 ya. 4 tafsir itu. Seluruh lah ulumul Quran dibaca itu kita tidak bakalan ada perdebatan. Karena sesungguhnya bukan dari maksudnya fikih itu bukan dari fikihnya buatan ya. Kan itu buatan imam kan tidak. Bacaan Al-Quran itu bukan dari Rasul ya, bukan dari Allah itu. Bacaan tadi seperti saya begini sekarang Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Nah, itu bukan dari Rasul ilmu tersebut, itu dari Allah. Sudah bebarengan waktu Allah menurunkan Al-Quran ya, melalui malaikat Jibril ya yang diajarkan kepada Rasul. Disitulah makanya yang khilafiyah itu sebetulnya bukan dari fikihnya, bukan, memang dari ininya, dari Al-Qurannya, bukan khilafiyah. Memang itu ikhtilaf, yang dimaksud ikhtilaf tuh bukan diragukan, bukan
apa perbedaan atau itu menurut imam atau menurut dari Rasul yang membuat hukum atau membuat qiraat, bukan, memang itu dari Allah. Nah, kita kan membawanya ya masing-masing, menerjemahkan masing-masing ya, masing-masing para kabilah menerjemahkan itu ya masing-masing, makanya ya ke masing-masing madhabnya silahkan di situ. Nah gitu. Nah, ya contoh ini rubama, coba rubama apa bedanya? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzi, kan di situ itu ya ada tasydid ya. Artinya tasydid itu perbedaan bentuk dialek ya. Pasti beda. Kalau kena itu beda maknanya itu. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dilihat itu tuh, walaupun perbedaan bentuk dialek ya seperti rubbama itu perbedaan bentuk dialek, tetapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia beda hukumnya dalam hukum ininya apa? Hukum penafsirannya dalam bacaan itu, dalam qiraatnya beda, walaupun di situ qiraat itu ininya apa? Perbedaannya antara bacaan yang salah dan tidak salah tuh atau yang melenceng ya, contoh ini akan menunjukkan perbedaan bentuk dialek apabila sama tebalnya, misalnya wallah dengan misalnya at'amahum atau waman allamu atau bolalata atau aswati atau yakhruju atau maudu, sama artinya tebalnya, itu beda artinya itu, karena itu perbedaan bentuk dialek itu, walaupun perbedaan bentuk dialek ya beda dia itu. Jangankan gitu, memang kalau berpedoman kepada makna ada yang berubah fatal maknanya jauh ya, tetapi itu tidak berubah tulisannya. Ada yang berubah tulisannya, maknanya kan tidak berubah ya. Nah, apabila ini, makanya di situ perbedaan bentuk dialek. Ya, jadi kita tidak akan merasakan dan tidak akan dapat dengan terjemah. Hanya terjemah saja tidak dapat itu. Harus dihubungkan dengan awal, dengan Rosmi Usmani, dengan masing-masing kabilah, tadi dengan masing-masing kabilah, lalu digabung tadi ya dengan apa namanya? Anzalal Qur'ana sab'ata ahrufin, tadi digabung dengan itu baru kita ketemu, oh ini salah, artinya maknanya itu maksudnya bukan salah ya, beda. Antara salah itu dengan beda itu bukan beda ya. Salah itu bukan salah, itu beda ya. Karena makna tidak bakalan sama ya. Indonesia dengan orang lain, negara lain pasti dia bakal beda. Nafsirkannya, bahasa kita kan apa namanya? Makna ya, maknanya. Itu bakal beda-beda, tidak bakalan ada yang sama menafsirkan Al-Qur'an atau mengartikan lah bahasa kitanya. Mengartikan Al-Qur'an, jangankan lain negara, kita aja orang Indonesia ini tidak bakalan sama. Tidak bakalan sama mengartikan ya, misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang gamblang kalau kita semua puji ya, segala puji atau semua puji artinya segala semua. Nah itu pasti kan ada yang mengatakan segala atau semua puji bagi Allah kan, semesta alam. Itu lain, kalau lain negara atau lain aja lah, lain kita di Indonesia itu pasti bakal beda dia itu. Nah, makanya makna satu itu udah bisa mengartikan Al-Quran, katanya itu benar, itu salah, tidak. Bukan salah masalah benar, salah, benar, dan benar. Ya penafsirannya kan masing-masing, tergantung yang mengertikan kan. Yang penting jangan merubah tulisan dan bacaannya.